Kak Gio nih film series Balas Dendam Istri Yang Tak Dianggap kayaknya penuh dengan emosi banget nih. Penonton bener-bener emosi dibuatnya. Kamu sebagai pemeran utama juga gimana mungkin? Ya, aku merasa bersyukur, tenang, senang pastinya. Karena itu berarti penonton juga bisa menikmati setiap adegan-adegan yang ada, alur ceritanya, bisa merasakan lucu, kesedihan, emosi, dan semua. Ya, itu berarti semua sudah sukses melakukan, dan semoga nanti di episode-episode berikutnya bisa tetap konsisten gitu ya, secara alur cerita dan segala-galanya. Apa sih yang bikin kamu nerima tawaran ini? Karena kan kalau tadi dilihat-lihat banyak banget ya penonton yang kesel banget dengan adegan kamu di dalam film itu. Jadi di saat tawaran itu datang ya aku berusaha untuk cari tahu ya celah apa yang bisa aku gunakan, sebagaimana aku bisa menghidupkan karakter ini agar aku dibenci, agar cocok dengan sosok yang diinginkan sama sutradaranya dan penulis. So ya akhirnya aku melakukan apa yang harus dilakukan. Tapi kalau dari kamu sendiri gimana? Ada kesulitan nggak dalam memerankan film tersebut? Dari series tersebut? Ya, kesulitan pasti adalah tantangan, tapi ya dijalanin aja. Ada persiapan reading juga, jadi itu yang membuat semuanya jadi lebih gampang ya pas lagi syuting. Tadi di scan terakhir kan cukup ini ya, 3 tahun kemudian si itu balas dendam. Nah itu sendiri kamu gimana melihatnya, bahwa yang tadinya kamu aniaya di dalam film di akhir bakal gimana sih? Ini kacamata aku sebagai karakternya. Iya, karakternya benar. Sebagai karakter, sebagai Andreas pasti akan berpikir ada apa ini. Karena di sini Kinara bertumbuh. Setelah 3 tahun tidak pernah berjumpa, dia kembali dengan wujud yang bisa lihat ya, penampilannya lebih mewah, lebih merasa apakah ini sebuah penyesalan Andreas gitu untuk melakukan apa yang dia sudah lakukan di episode 1 gitu. Jadi disinilah baru ceritanya bergulir, apa yang akan dilakukan Kinara ke depannya. Apakah Andreas akan semakin jahat atau semakin menyesal, semakin apa ya, bergulir di situ sih. Nanti kita bisa lihat. Andreas sendiri relate nggak sih dengan kamu atau bertolak belakang banget dengan kehidupan? Bertolak belakang. Jangan sampai relate lah, bertolak belakang. Itu dia makanya salah satu tantangan aku untuk memainkan sebuah peran dalam semua proyek aku adalah kalau bisa aku mencari perbedaan ya, yang menurut aku menjadi tantangan nih. Kalau aku mainin seperti ini kayaknya seru nih, jauh dari kehidupan pribadiku. Nah, sebagai cowok kalau melihat ada Andreas di real life gimana mungkin kamu? Gue tonjokin bro. Kalau dia gitu sama adik gue ya, cewek gitu, Kinara ini adik gue, atau wah sih ya harus dihabisin. Gino, itu kan peran yang kamu peranin tadi itu nggak sekali 2 kali kan? Sebelumnya juga kali. Nggak takut apa image kamu di banyak fans? Aku nggak pernah takut sama keputusan aku dalam hidup, keputusan yang aku ambil, karena aku tahu di saat aku mengambil sebuah keputusan maupun untuk peran, keputusan dalam hidup apapun, ya aku pastinya aku doa dulu gitu ya, bahwa Tuhan kalau memang it's meant to be for me, harus buat aku. Tapi kalau tidak, meskipun aku suka sekali atau mungkin perannya berbeda sekali, pasti akan dijauhin dengan cara apapun. Mungkin tiba-tiba filmnya nggak jadi, atau seriesnya mendadak nggak ada dana untuk jalan, atau mungkin ceritanya tiba-tiba dirombak dan aku diganti, whatever it is. Tapi ternyata saat aku doa dan aku minta dilancarkan sama putusan aku, berjalan lancar, dan jadi aku tetap yakin, jadi aku nggak pernah rasa ada takut. Padahal karakternya sama yang sebelum-sebelumnya. No, aku yakin sama diri aku bahwa aku bisa mendeliver sebuah peran as long as I do the best, and hasilnya nanti kan tergantung masyarakat yang nilai. Yang paling penting kita harus yakin sama diri kita dulu, baru bisa yakinin orang. Adegannya kan banyak yang seperti itu ya. Minta izin ke keluarga mungkin enggak lah, aman ya? Iya, maksudnya itu sudah menjadi tanggung jawab dan resiko aku. Tantangan itu juga menjadi satu tantangan kan, adegan seperti itu. So I have the opportunity, aku ambil. Keluarga support, itu yang paling penting. Manajemen juga memberikan lampu hijau, jalan. Peran melihat cerita
Ah. gitu. Ini kan kayak di hiter semua ya, di Ya. hiter gitu. Kamu tuh waktu menerima tawaran ini setelah melihat hasilnya, apakah sama seperti yang ditawarkan atau yang wow? Maksudnya Ini alur ceritanya sudah aku lihat ya, bahwa memang di sini bukan, mungkin kata-kata lebih tepatnya adalah ibaratkan kalau warna, kalau untuk cerita-cerita yang lain mungkin warnanya agak semu. Kalau ini tuh bener-bener orange ya orange, merah ya merah gitu loh. Itu secara mood ya. Jadi emosi kita bener-bener jahat banget, sedih banget. Ya aku tahu akan itu ceritanya. Jadi pas aku baca, oh ini kayaknya bold banget ya dari alur ceritanya. Emang segini banget ya, harus seperti ini. Dan itu aku tanyain sutradara nih, ini nggak bisa, kayaknya too much deh gitu. Masa segitunya aku harus jambak, segitunya gitu. Ya di episode 1 tuh kejam sekali. Cuman ya itu memang yang diinginkan oleh penulis, sutradara dan juga tim yang terlibat. Gotta do. Gila, itu kan menantang ya untuk kamu perannya. Mungkin ada peran lagi nggak sih yang penasaran kamu pengen kalau ada tawaran syuting ini mau deh jadi peran ini deh? Nanti film aku mau tayang, nanti ditonton. Oh iya itu. Ya, aku lagi karakternya dibenci, baru. bulan depan nanti semoga dicintai. Oh, Gitu. Ada pesan nggak terakhir buat penonton nih yang bakal nonton series ini, pesannya gimana dari kamu sebagai pemeran utama? kenapa mereka harus nonton? Kenapa mereka harus nonton? Karena menurut aku nomor satu ini menjadi tontonan yang menghibur pastinya, secara emosi, buat apa ya, ibu-ibu rumah tangga semua yang mungkin banyak sekali kadang-kadang mengalami hal-hal yang serupa, banyak sekali ya dalam rumah tangga. Hal-hal seperti itu mungkin tidak separah cerita, atau mungkin ada yang lebih parah mungkin. Semoga ini bisa menjadi tontonan dan juga ajaran yang baik juga untuk yang nonton, agar berhati-hati juga dalam memilih pasangan hidup. Jangan sampai dapat seperti Andreas. Itu aja sih kalau aku. Ya.